Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Kita sekarang sebagai orang Jawa kadang kita lupa dengan adat sendiri. Bahwasanya sebenarnya adat leluhur kita itu mempunyai nilai sejarah, mempunyai doa-doa dan mempunyai tradisi yang sangat luhur. Kita tidak bisa membandingkan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain karena apa? Karena masing-masing negara itu punya tradisinya masing-masing. Salah satu contoh, di Jepang punya pakaian adat sendiri, di Cina pun punya pakaian adat sendiri, begitu pula di Arab punya pakaian adat sendiri, dan kita pun punya adat atau pakaian adat sendiri. Kita tahu bahwasanya orang muslim itu menggunakan penutup kepala. Jadi akan saya jelaskan beberapa hal yang mungkin selama ini kita tidak paham dengan pakaian Jawa, adat-adat yang sudah dari leluhur kita dulu digunakan. Jadi pakaian Jawa ini sekarang sudah menjadi sebuah sesuatu hal yang negatif bagi kita semua. Kadang-kadang sampai anak kecil pun mengatakan bahwa menggunakan pakaian Jawa itu dianggap sebagai musyrik, kadang dianggap sebagai dukun dan lain sebagainya. Dan ini adalah informasi-informasi yang keliru yang perlu kita luruskan. Jadi orang tua kita dulu, leluhur kita dulu itu sudah membuat sebuah pakaian yang semuanya itu mengandung doa. Salah satu contoh, saya menggunakan belangkon di sini. Belangkon itu dulu aslinya berupa kain yang dilipat-lipat di kepala. Kemudian karena leluhur kita itu pengennya yang simple, para wali itu pengennya yang simple, tinggal langsung pakai, maka dibuatlah sebuah penutup kepala yang dinamakan belangkon. Belangkon itu terdiri dari beberapa lipatan, misalkan yang di sini itu ada 17 lipatan. Itu menandakan bahwa kita sehari semalam itu ada 17 rakaat untuk sholat bagi orang muslim. Terus kemudian di belakang ini ada namanya plepet. Dua plepet ini menandakan bahwa kita sebagai orang Islam itu punya syahadat, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua syahadat itu telah dilambangkan dalam belangkon sebagai plepet, istilahnya seperti itu. Terus kemudian di depan ini ada yang mucuk satu, itu melambangkan tauhid satu. Terus kemudian di belakang ada bendolan. Nah, bendolan ini memfilosofikan bahwa kita ketika menggunakan belangkon itu sulit tidur. Makanya orang tua atau leluhur kita menggunakan bendolan ini mengisyaratkan bahwa kamu itu jangan tidur di sini, dalam arti lupa atau lalai dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari belangkon sendiri sudah banyak sekali, kemudian diterapkan di kepala. Bagi kita yang sudah tahu maknanya, itu malah bagi orang-orang Jawa pamali atau ora ilok, bahasa Jawanya seperti itu, untuk ditaruh di bawah. Karena apa? Karena dasarnya filosofi dari belangkon itu sendiri. Terus kemudian dari baju Jawa yang kita pakai kadang berbentuk garis atau disebut dengan lurik. Baju Jawa itu filosofinya adalah kita itu hidup itu harus lurus, jangan belok-belok, harus lurus dengan syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, lurik itu juga menandakan bahwa itu adalah sebagai pagar bagi tubuh kita supaya kita terhindar dari sesuatu hal yang negatif dari luar untuk mencelakai kita dalam segi energi. Nah, dari baju itu saja sudah mengandung doa. Jadi yang namanya doa itu bisa dalam bentuk filosofinya, bisa dalam bentuk pakaian yang kita pakai. Terus kemudian dalam Islam itu juga ada yang namanya rajah, ya, tulisan-tulisan bahasa Arab atau penangkal-penangkal yang biasa digunakan baju ontokusumo orang-orang Jawa, itu juga sebagai proteksi dari energi negatif dari luar. Proteksi itu sendiri kalau orang Jawa bisa digunakan dengan filosofinya dengan menggunakan garis. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi makna dan simbol itu pun bisa membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari luar, dengan tujuan dan maksud tersebut, dan otomatis itu sudah sebuah doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melindungi diri kita. Terus kemudian jari pun filosofinya adalah orang yang memakai jari, dari laki-laki perempuan, itu berarti filosofinya ketika jalan itu harus hati-hati. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang memakai jari, cara berjalannya pun agak sulit. Itu menandakan bahwa kita itu harus hati-hati. Filosofinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus hati-hati, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa sesungguhnya adalah datangnya dari setan, seperti itu.
Nah, di sini saya ingin memberitahu pada panjenengan semua bahwasanya pakaian Jawa, pakaian adat kita itu adalah pakaian yang penuh dengan doa, penuh dengan berkah. Lalu apakah kita sebagai orang muslim, misalkan bagi jenengan yang muslim dan bagi saya juga muslim, apakah kita harus meniru apa yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Jadi tergantung, bagi saya pribadi itu tergantung dengan niat. Kalau kita menggunakan gamis, kemudian niatnya mencontoh Rasulullah, kita juga akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita menggunakan pakaian, tapi kita niatkan juga untuk menutup aurat dan menggunakan baju adat, melestarikan adat, maka itu juga pahala. Jadi antara baju adalah tradisi, jadi tradisi itu tidak bisa dipaksakan. Tradisi Arab datang ke Jawa dan kita harus menggunakan tradisi Arab. Misalkan ada tradisi Jepang atau tradisi Cina, kita harus meniru mereka, itu tidak seperti itu karena berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan dulu atau sekarang di daerah Arab kebanyakan tradisi makan mereka itu menggunakan roti. Jadi makanan mereka sehari-hari di beberapa belahan dunia, mungkin di sebagian Arab, termasuk di Mesir, saya pernah beberapa kali ke luar negeri, termasuk mungkin di Eropa, itu makanan pokoknya adalah roti. Nah, itu adalah tradisi makan mereka. Lalu apakah kita harus mengikuti tradisi orang lain, mengikuti tradisi negara lain, kita harus menggunakan roti? Mohon maaf. Tentu tidak demikian. Karena apa? Karena agama dan budaya itu berbeda. Saya sendiri dari kecil sampai sekarang makannya nasi, makanya ketika walaupun saya misalkan pernah ke beberapa negara, saya tidak serta-merta kemudian pulang ke sini menggunakan adat istiadat mereka atau makan mereka menggunakan seperti tadi saya contohkan, makan pokoknya menjadi roti seperti itu. Jadi yang namanya adat itu tidak bisa dipaksakan, adat itu tidak bisa fungsinya menjadi seolah-olah adat itu sebagai bagian dari agama, tidak bisa. Kenapa? Karena agama itu adanya di hati. Kita berpakaian adat juga kita harus paham bahwasanya kita niatnya adalah menutup aurat dan mempertahankan nguri-nguri budaya seperti itu. Jadi bagi kita orang Jawa menggunakan belangkon, menggunakan baju lurik, menggunakan jari, kemudian menggunakan keris, itu adalah sebagai budaya kita. Nanti akan kita bahas bagaimana apa itu keris. Kemudian mungkin kita juga akan membahas apa itu sesaji atau sesajen. Kemudian apa itu sedekah bumi, apakah ada dalam Islam. Mungkin pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kita belum paham, nanti akan kita belajar bareng bagaimana kita mensikapinya. Jadi kita berislam, kita beragama itu jangan berpikiran terlalu sempit. Bahwasanya ketika kita tidak tahu sesuatu, kita tinggal berdoa saja. Ya Allah, tunjukkanlah pengetahuan yang belum saya ketahui biar saya tahu. Jadi jangan langsung ketika melihat orang menggunakan baju Jawa langsung menghakimi itu adalah dukun, langsung menghakimi itu adalah musyrik dan lain sebagainya. Itu akan menyakiti tradisi kita, menyakiti leluhur kita. Makanya ayo kita bareng sama-sama bahwa sebenarnya tradisi itu bukan sebuah agama. Selama tradisi itu masih sesuai dengan syariat, maka hukumnya adalah tidak apa-apa. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.